Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksalil Haji Kasim, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 7 dengan NIM 1801040007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dalam human relation. Sebelum melangkah jauh menjelaskan mengenai materi, perlu kita mengetahui apa itu komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, berarti menyampaikan. Sedangkan terminologi komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak, dari satu individu ke individu yang lain. Komunikasi itu kita lanjut di inti dari materi ini, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, di mana komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan cara tertulis atau dengan cara lisan. Contohnya seperti surat menyurat, presentasi di kelas, dan menelpon. Sedangkan komunikasi nonverbal itu kebalikan dari verbal, yaitu komunikasi yang dimana penyampaian informasinya tidak memakai kata-kata atau sering disebut dengan bahasa isyarat. Contohnya bersalaman, mengangguk, senyum, tertawa, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, bentuk komunikasi verbal. Bentuk-bentuk komunikasi pertama dan menjadi bentuk komunikasi paling lumrah atau paling umum diketahui oleh masyarakat awam adalah komunikasi verbal. Secara sederhana, komunikasi verbal berarti komunikasi yang disampaikan secara lisan dan tulisan atau gambar. Berbicara dengan seseorang merupakan contoh komunikasi verbal yang paling mudah dimengerti. Selain itu, bentuk-bentuk komunikasi secara verbal lainnya ternyata tidak harus selalu menuntut adanya komunikasi dua arah. Mengirim surat, pesan singkat, menonton televisi, atau mendengarkan radio dapat juga dikategorikan sebagai komunikasi verbal, seperti yang telah disebutkan di atas. Sedangkan bentuk-bentuk komunikasi nonverbal itu dari namanya saja jelas bahwa bentuk komunikasi ini merupakan lawan kata dari komunikasi verbal. Secara jelas bahwa berarti komunikasi nonverbal ini tidak memerlukan percakapan berbentuk verbal atau dengan kata-kata. Tona suara, isyarat, gerak tubuh, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata disebut sebagai komunikasi nonverbal. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal ini biasanya akan membantu mereka yang tidak bisa berbicara secara verbal. Komunikasi nonverbal memang relatif lebih sulit untuk dipelajari karena tidak memiliki struktur yang jelas dan terkadang multitafsir. Ketika Anda menggeleng-gelengkan kepala sebagai tanda tidak di hadapan orang India, mereka justru menafsirkan menggeleng-gelengkan kepala sebagai tanda iya. Bentuk komunikasi nonverbal memang rentan dengan penafsiran ganda. Selain itu, bentuk komunikasi nonverbal juga sering muncul secara tiba-tiba atau spontan dan kadang tidak dapat diperkirakan. Ketika seorang perempuan digoda, tiba-tiba dalam hitungan detik ia langsung diam, cemberut, dan jutek. Sikap seperti itu jika diverbalkan maka akan berbunyi, "Jangan ganggu saya." Hal itu adalah salah satu contoh bentuk komunikasi nonverbal. Meskipun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi nonverbal banyak digunakan. Bentuk komunikasi nonverbal ini biasanya akan dengan tanpa sadar telah dilakukan. Menggeleng-geleng, mengangguk, melambaikan tangan adalah contoh dari komunikasi nonverbal itu. Beralih kepada tipe-tipe komunikasi. Yang pertama, tipe-tipe komunikasi verbal. Komunikasi verbal terbagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Komunikasi aktif berlaku pada seseorang yang bertindak sebagai komunikator atau pemberi pesan. Dalam hal ini adalah pembicara atau penulis. Sementara komunikasi pasif adalah bagi mereka yang bertindak sebagai pendengar dan pembaca. Ketika berkomunikasi, kedua tipe tersebut saling mengisi. Yang satu berbicara dan satu yang mendengarkan. Dan
Dan itu adalah ciri komunikasi yang baik, tidak ketika semuanya merasa harus menjadi pembicara aktif, karena pesan atau ide yang niat awalnya akan disampaikan justru tidak akan tersampaikan sama sekali. Lanjut ke tipe-tipe komunikasi nonverbal. Tipe-tipe komunikasi nonverbal dikelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama itu ekspresi wajah dan mata. Terkadang kejujuran, kemarahan, kebahagiaan, kebohongan, penyesalan, kesedihan, dan lain-lain yang merupakan ekspresi emosi seseorang dapat kita lihat dari ekspresi wajah dan matanya. Melihat ke dalam mata seseorang juga bisa membuat kita mengerti apa yang tengah ia rasakan. Yang kedua, gerakan tubuh atau posisi tubuh. Balikan badan ketika berbicara dapat dimaknai marah atau tidak setuju dengan pendapat seseorang. Melambaikan tangan dapat bermakna salam perpisahan atau sapaan. Gerakan tubuh lainnya yang memiliki makna tertentu adalah membungkuk, berjalan cepat, berjalan santai, gerakan-gerakan gelisah, gugup, salah tingkah, pasif, kaku, bahkan kejahatan-kejahatan pun dapat dideteksi melalui gerak-gerik tubuh. Yang ketiga, karakteristik suara. Ketiga, penampilan. Identitas seseorang biasanya terbaca dari penampilan, sehingga penampilan terkadang akan memberikan kesan adanya perbedaan kelas sosial, kebiasaan, sikap, dan lain-lain. Orang yang penampilannya urakan tentu akan dipandang berbeda dengan orang yang berpenampilan bersih dan rapi. Dengan demikian, penampilan dapat berarti mengkomunikasikan makna, tujuan, atau maksud tertentu. Yang keempat, sentuhan. Tangan Anda dapat bermakna persahabatan ketika berjabat tangan, tetapi dapat bermakna permusuhan ketika digunakan untuk menampar atau memukul seseorang. Hal yang sepele ini ternyata bisa menjadi bagian dari bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Anda tentu bisa membedakan mana sentuhan penuh kasih sayang, sentuhan tidak bermakna, dan sentuhan yang menandakan kemarahan. Yang kelima, penggunaan jarak dan waktu. Komunikasi melalui pesan singkat atau SMS, telepon, video conference, atau bertatap muka secara langsung memiliki makna yang berbeda. Anda berkomunikasi jarak jauh, dekat, sampai berbisik-bisik akan memiliki makna yang berbeda. Begitupun masalah waktu komunikasi itu disampaikan, berbeda maknanya antara jam 10 pagi dan 10 malam. Ketika Anda menerima telepon jam 10 malam, barangkali ada kabar penting yang harus mendapat perhatian khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.